Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan wasdawu haki sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi hubbu dzikrillahi wa alamatu bughdillahi bughdu dzikrillahi azza wa jalla. Alamatu hubbillahi utawi tandane demen ing Allah, utawi tandane demen ing Allah iku hubbu dzikrillahi, demen zikir ing Allah, demen zikir utawa eling ing Allah. Wa alamatu bughdillahi lan utawi tandane bendune Allah iku bughdu zikrillahi, sengit eling ing Allah azza wa jalla. Tanda cintanya Allah kepada seorang hamba adalah hamba itu cinta, suka ingat pada Allah, suka cinta zikir kepada Allah. Dan tanda bahwa Allah itu akan membenci suatu hamba yaitu apabila hamba itu tidak suka berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa zikir itu salah satu fadilah atau keutamaannya adalah mendatangkan cintanya Allah, sekaligus orang yang berzikir itu akan cinta pada Allah. Atau wujud pernyataan cinta kepada Allah itu adalah dengan berzikir. Karena secara logika, ketika seseorang itu mencintai sesuatu, maka seseorang itu akan selalu mengingat sesuatu yang dicintai itu. Ketika seseorang mencintai seseorang yang lain, maka ia akan selalu mengingat orang yang dicintai itu. Pun demikian ketika seseorang mencintai Allah, maka semestinya dia pun selalu mengingat Allah Ta'ala. Nah, itu logikanya seperti itu. Tapi nek orang senang, jangankan diminta untuk mengingat, ketemu saja kadang tidak mau, kan itu. Kan gitu. Kita tidak suka terhadap seseorang, ya maka kita ketemu saja tidak mau. Kalau pas tidak ketemu kita suruh mengingat, ya juga tidak mau. Gitu. Alergi, merasa berat untuk mengingat seseorang, misalnya. Karena apa? Seseorang itu tidak kita suka, atau paling tidak mengabaikan seseorang itu. Ya kan? Kita tidak punya rasa cinta pada seseorang, maka ya kita akan mengabaikan. Bahasa mengabaikan itu tidak pernah mengingatnya.
kadang ketemu saja ya biasa-biasa saja, kan itu. Itu kalau kita tidak punya rasa suka, kan itu. Bahkan ketemu saja kadang kita berusaha untuk menghindar karena kita ada rasa kebencian terhadap seseorang itu. Tapi kalau kita suka, pinginnya ketemu terus, kan gitu. Ketika tidak ketemu, maka mengingat, bahkan mengandai-andai adanya sebuah pertemuan. Itu ketika seseorang menyukai orang lain. Sama ketika orang cinta kepada Allah, maka ya dia akan senantiasa mengingat. Kenapa mengingat? Karena dalam alam zahir tidak mungkin manusia itu ketemu dengan Allah, tidak mungkin akan melihat Allah kecuali nanti di akhirat. Karena kalau di akhirat itu ada ayat ila rabbiha nadhirah, kan kita bisa melihat Allah meskipun tidak melihat sebagaimana kita melihat di dunia ini. Dan itu kita melihatnya sebagaimana kita melihat rembulan, sebagaimana kita melihat matahari. Ketika kita melihat rembulan, ketika kita melihat matahari, yaitu ya seperti itu, tidak menggambarkan hakikatnya, ya gitu. Apalagi kita melihat matahari, silau, itu silau, tidak kuat untuk melihat, tapi kita bisa melihat. Ya, maka ketika kita masih di dalam alam zahir, maka ya karena tidak mungkin ada pertemuan itu, ya maka dengan mengingat. Bagaimana cara mengingatnya? Ya menyebut namanya tadi, atau menyebut nama-nama asma Allah yang terhimpun di dalam Asmaul Husna, atau kita membaca ayat-ayatnya Allah, yaitu membaca Al-Quran. Itu juga bagian dari zikir kepada Allah Ta'ala, nah itu. Atau mengandai-andai, nah itu, mengandai-andai akan adanya perjumpaan kepada Allah. Maka di dalam ayat itu disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini buku surat Al-Kahfi ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapapun yang roja mengharapkan liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya, maka orang-orang yang menaruh hatinya atau menaruh Allah di dalam hatinya, sangat cinta kepada Allah, di dalam hatinya tertanam rasa mahabbah yang kuat kepada Allah, itu maka ketika dia mendapatkan ajalnya itu bahagia, bukan malah sedih, bukan malah sedih, tapi dia bahagia. Maka banyak cerita-cerita sebagian orang itu ketika meninggal kadang jasadnya saja sudah tersenyum, ya kan? Sebelum meninggal bisa jadi wajahnya suram karena mungkin seorang ya petani, mungkin seorang anak jalanan misalnya. Tapi begitu meninggal wajahnya berseri-seri, putih, bersih. Kadang seperti itu. Itu sebagai wujud kebahagiaannya yang ditampakkan oleh Allah, ya kan, kebahagiaannya dalam perjumpaan kepada Allah Ta'ala. Inilah analoginya seperti itu. Jadi kalau orang itu suka terhadap sesuatu, maka dia ingin mengingatnya terus, bahkan berandai-andai ingin berjumpa. Tapi kalau orang itu tidak suka pada sesuatu, maka dia tidak ingin mengingatnya, kan gitu. Seandainya mengingat itu paling ya hanya sepintas, itu pun hal-hal yang tidak diinginkan, kan gitu. Jadi makanya alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan wis dawuhake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillahi ta'ala,
Berarti ini hadis qudsi. Hikayatan hale critakake anillahi saking Allah Ta'ala. Ana ma'a abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Ana utawi ingsun Allah iku ma'a abdi hale sartane kawula ingsun Allah. Idza dzakarani nalikane eling sapa abdi ing ingsun Allah. Wa taharrakat lan obah-obah atau ngobahake lan obah-obah bi ing dalem nyebut ingsun apa syafatahu lambe lorone abdi. Nah, ini sekaligus menjadi jawaban bahwa sekalipun zikir itu khafi, itu tetap sunnahnya, baiknya lisan itu tetap bergerak, tetap umi-umi. Meskipun kita zikir dalam hati ini di batin tok, mulut kita tidak bergerak sama sekali, itu bisa. Jadi kita hadirkan zikir itu dalam hati kita Allah Allah, tapi ning jero ati iku ya iso. Tapi senajan pun itu disebut khafi, maka baiknya lisan itu tetap ada getaran-getaran, ada gerakan-gerakan. Syukur tetap ada desus atau desisan angin yang keluar dari mulut kita. Itu Allah 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 itu tetap ada gerakan. Itu. Maka di dalam berzikir itu ada kalanya kadang orang itu kan gremeng. Anak orang sepuh-sepuh kadang kan mau gremeng. Tapi pikiran dan hatinya itu adalah yang disebut adalah Allah. Tapi lisannya itu dia hanya gerak sedikit, akhirnya keluar suara hanya gremeng. Tapi kadang pikir dan hatinya adalah Allah. Tapi memang baiknya lisan itu, kedua bibir itu tetap ikut bergerak, ya kan, menyebut nama Allah, sehingga zikir itu tidak hanya sebatas dalam hati dan fikir, tapi juga lisan itu juga berzikir. Ini wa taharrakat. Ini keutamaan dalam zikir. Maka kenapa setiap kali kita membaca sesuatu itu kalau bisa memang membaca itu dalam arti zikir, bacaan-bacaan zikir apapun itu, lisan itu jangan sampai hanya diam, walaupun tidak keluar suara karena zikirnya dalam hati, tapi tetap kedua bibir itu ikut bergerak. Nah, itu salah satu keutamaannya tadi. Ini menjadi sebagaimana hadisnya, ana ma'a abdi idza dzakarani, aku bersama dengan hambaku ketika dia mengingatku. Bahasanya ma'iyah, bersama. Nah, meskipun lafaz bersama itu juga perlu dimaknai secara makna yang majaz, karena kalau dimaknai secara hakiki nanti ini bisa keberlanggasan pada konsep wahdatul wujud. Jadi merasa bahwa dia menyatu bersama dengan Allah. Maksud dari ma'a itu Allah bersama, itu ya memberkati, Allah merahmati, Allah lebih dekat kepada orang yang zikir dan lisannya juga ikut bergerak. Maksudnya seperti itu. Maka tidak bertentangan dengan ayat wa nahnu aqrabu itu aqrabu min hablil warid. Ya, itu fadilahnya, bukan ma'a dalam arti hakiki sehingga dimaknai bahwa Allah itu menyatu dengan hambanya, tidak begitu. Tapi Allah dekat kepada hambanya. Atau ketika hamba itu menyebut nama Allah, kemudian sebagaimana kemarin di awal ketika dia menghadirkan nama Allah dengan
doanya, maka Allah akan lebih mempercepat ijabah doa itu, karena dia menyertakan Allah itu di dalam hati dan fikir serta lisannya. Ini wa qala sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi ta'ala bil ghadati wal asyi afdalu min darbis suyufi fi sabilillah. Zikrullahi utawi zikir ing Allah Ta'ala bil ghadati ing dalem wektu esuk, wal asyi lan sore. Tapi ana sing maknani asyi itu tidak sore, tapi yang penting sebelum tidur. Maka ada waktu namanya waktu Isya. Isya asyi itu sama, sudah menjelang malam tapi belum tertidur. Zikir pagi dan petang. Apa keutamaannya? Afdalu min darbis suyuf. Afdalu iku luwih utama min darbis suyufi saking mukulake pira-pira pedang. Maksudake mukulake pira-pira pedang ki ya perang melawan musuh dengan pedang itu. Fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Jadi wong zikir esok sore ajek tenanan iku luwih utama ketimbang wong perang, wong jihad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu dzikri utamane zikir iku la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud kang wajib lan hak disembah illallah kejaba Gusti Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak terus nak wis suwe biasanya nak gon tarikah ya cukup Allah 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 wa sak terus. Niku la ilaha illallah. Dalam riwayat lain wong ngajekake lafaz la ilaha illallah itu dadi syifaul qulub. Syifaul qulub. Syifa itu obati hati. Begitu. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncine swarga iki ya la ilaha illallah. Jadi la al jannah itu iso artine ya jannah iku swarga. Berarti nek wong ngucapke la ilaha illallah iki jaminan swarga. Tapi ana sing duweni makna majas miftahul jannah, kuncine kebahagiaan. Wong nek pengen bahagia niku ya zikire la ilaha illallah. Orang semakin banyak berzikir kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya wong nek ora pernah zikir itu biasanya ya ora pati bahagia. Dengan gampang loro ati. Loro ati ya sengit, ya gampang jengkelan, ya gampang dendam. Nah itu maka obat-obat itu maka diobati, penyakit-penyakit itu diobati dengan la ilaha illallah. Maka di dalam konsep suluknya orang-orang mutasawwif, orang-orang tasawuf itu biasanya langkah awal untuk tazkiyatun nafas itu adalah memperbanyak zikir. Makanya nek ana wong mlebu ning thariqah bai'at itu biasanya dikei zikir-zikir amalan-amalan zikir. Supaya apa? Atine resik-resik. Kau nek wis zikir ajeng atine wis resik, naik tingkatan dan itu nanti masuk ke mahabbah, terus masuk ning muraqabah dan seterusnya. Maka dalam fase tertentu dia sampai pada makna yang hakikat, jadi ma'rifatullah. Tapi di awalnya tetap kon zikir, begitu kon di samping memperbanyak amal-amal sunnah.
bukan amal wajib. Nek amal wajib kan wis jelas dilakoni. Ini nek amal sunnah kan harus mesti dilakoni. Makanya nek wong mlebu thariqah, maka suluk yang pertama adalah melakukan amal-amal sunnah, terus diperbanyak dengan bacaan zikir-zikir tertentu. Karena dengan memperbanyak zikir itu menjadi syifaul qulub, menjadi obatnya hati. Hati ini jadi resik, nek wis atine resik, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri dengki, tidak ada rasa kesombongan dan lain-lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati itu, maka baru ilmu itu akan dimasukkan oleh mursyidnya, dibimbing oleh mursyidnya. Maka nurun Al-Quran wattaqullah yu'allimukum ayat. Jadi antara takwa dan ilmu itu saling berkesinambungan. Wong iki kon takwa sih, nek wis takwa terus diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Dan itu yang diterapkan oleh dalam pesantren-pesantren salaf terdahulu seperti itu. Karena pesantren-pesantren salaf terdahulu itu tidak akan jauh dari tuntunan-tuntunan model-model thariqah. Maka yang terpenting hati itu bersih dulu. Ketika hati itu bersih, maka ilmu itu akan masuk dengan sendirinya. Dibukakan hatinya, dibukakan fikirnya, maka ilmu itu akan mudah. Maka seringkali ada amalan-amalan tertentu. Karena koyo Tegarjo misalnya itu kan kon akeh kosone, kon akeh riyadhoi. Engko soal ilmu akan datang dengan beriringnya waktu. Kan itu. Ini ya ono sing kuwale, penting sinau. Sing penting sinau akhirnya pinter tenan. Ning pinter tadi ketika kepintaran itu tidak diimbangi dengan nilai-nilai spiritual, itu juga akan bahaya. Jadi wong pinter tapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya, atau kemanfaatan ilmunya itu tidak bisa untuk secara umum, atau justru memanfaatkan ilmunya untuk merugikan orang lain. Makanya akeh wong pinter ning keblinger. Ini nek wong sing takwa atine resik, senajan ilmune sithik iku tetep iso paring manfaat lan barokah. Apa meneh nek ilmune akeh. Nah itu ilmune akeh saya manfaat lan barokah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uzkurullaha dzikran khamilan. Uzkuru ilinga sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah dzikron kelawan dzikir khamilan kang sepi, tunduk, lirih. Qila den kandhakake wa ma utawi apa adzikru utawi dzikir al khamilu kang sepi. Qala dawuhake sapa Kanjeng Nabi adzikru al khafi, dzikir sing persepen. Jadi di waktu sepi tersendiri tidak banyak orang tahu, itulah perintahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadi darajatan indallah, afdalul ibadi utawi utama-utamane kawula darajatan apane darajate indallahi ing dalem warsane Allah yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat iku adzakiruna wong kang padha zikir sapa al ibad Allah ing Allah katsiran hale akeh zikir sing akeh. Maksudnya piye zikir sing akeh? Zikir sing akeh yaiku wong zikir iki banyak-banyak penafsiran, dan mayoritas ulama tafsir itu tidak mengatakan dengan nominal atau dengan jumlah tertentu. Jadi zikron katsiran, zikir yang banyak itu bukan zikir ketika jumlahnya sekian puluh ribu, tidak dengan jumlah sekian ratus ribu, itu tidak.
Tapi yang dimaksud dengan dzikran katsira itu adalah hudu wa asyia. Pagi ya zikir, sore bengi ya zikir. Kapanpun senantiasa ingat kepada Allah, itulah dzikran katsira. Makanya ning kai surat Al-Maidah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia dalam kondisi duduk ya zikir, dalam kondisi berdiri ya zikir, dalam kondisi berbaring ataupun dalam keadaan apapun dia tetap berzikir. Itulah yang dimaksud dengan dzikran katsira. Meskipun kita tidak menafikan dengan jumlah-jumlah tertentu, ya, dengan jumlah tertentu, karena jumlah-jumlah kadang para ulama itu juga punya keistiqomahan zikir itu dengan jumlah tertentu. Dari keistiqomahan itu kemudian mendapatkan keutamaan tersendiri. Maka kemudian jumlah itu diijazahkan atau diberikan kepada orang lain. Maka kenapa dalam paradigma amalan yang itu bukan maktur itu harus ada ijazah. Tapi kalau amalan itu maktur tidak harus butuh ijazah. Misalnya zikir, bacaan zikir itu sudah ada di dalam hadis Nabi. Zikir itu sudah ada di dalam Al-Quran, maka disebut dengan zikir maktur. Itu tidak butuh ijazah untuk pengamalannya. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iku ning Al-Qur'an wis ana. Maka jenengan nek pengen ngamalke Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mau misalnya dibaca sehari berapa monggo, itu tidak butuh ijazah. Tapi nek misalkan kok zikir itu bukan maktur atau dalam jumlah hitungan tertentu, itu harus ada ijazah. Nek jenengan guru sekedar maca Rabbana atina tanpa dihitung, wis pokoke teko maca rasa dihitung, iku ora butuh ijazah. Tapi nek misalkan kok duweni amalan kudu diwaca ping 100, berarti itu harus ada ijazah. Apalagi zikir-zikir atau amalan-amalan termasuk sholawat, ya, amalan-amalan apapun kok itu bukan maktur dari Kanjeng Nabi ataupun tidak termaktub di dalam Al-Quran, itu harus ada ijazah. Misalnya nak pengen lancar rezeki ini kudu maca apa, misalnya sholawat ping 1.000 misalnya. Nah, itu harus ada ijazah. Orang itu kok jujur atau ngamalke tanpa adanya ijazah. Itu. Tapi nek makfur itu boleh tanpa ijazah. Nah itu, makanya jumlah-jumlah tertentu itu karena dari pengalaman spiritual salah seorang ulama tertentu. Begitu. Makanya ketika dari pengalaman itu kemudian punya efek tertentu, maka kemudian diijazahkan orang lain mengamalkan kok akhirnya sama juga dan terus menerus. Maka kadang ada ijazah ngamalke opo sholawat ping piro, ngamalke sholawat nariyah misalnya ping 4.444, itu kan juga dari pengalaman Syekh At-Taji kan gitu. Jadi Syekh At-Taji itu gawe sholawat nariyah terus diwaca ping 4.444 iki menemukan kedahsyatan sholawat itu. Maka kemudian diturunkan kepada murid-murid dan seterusnya ke bawah, nek maca sholawat nariyah kuwi amalane ping 4.444 misalnya. Atau nek gawe harian misalnya ping 21. Nah, ijazahnya seperti itu. Tapi nek jenengan durung pernah mendapatkan ijazah itu kok ujuk-ujuk teko ngamalke, itu tidak boleh. Maka kenapa kadang orang itu banyak mengamalkan amalan-amalan zikir tertentu itu kadang jadi stres. Banyak kadang mau teko ngamalke dalail misalnya. Orang guru ini teko maca dalail ora kuat. Ya, banyak yang seperti itu. Orang guru ini mau teko maca hizib misalnya, hizib bahar atau hizib nasar misalnya. Orang di guru hizib kok ngamalke ujuk teko poso sing diwaca hizib bahar, ya kadang ora kuat. Karena apa? Tidak disertai dengan ijazah. Maka kenapa di dalam
sistem thariqah tadi suluk itu ada mursyid. Lah mursyid itu gunanya adalah untuk membimbing biar orang itu ketika zikir itu ora kebablasan. Seorang mursyid itu akan tahu. Maka kadang zikir itu dibatasi. Ada jumlah-jumlah tertentu yang itu tidak boleh dilewati. Kalau kurang malah tidak akan berefek. Tapi kalau berlebihan itu tidak boleh. Nah itu tugas mursyid itu seperti itu. Maka kalau di dalam thariqah itu kadang zikir ditunggoni karo mursyid, zikir bareng ditunggoni karo mursyid. Karena apa tadi? Sanad atau ijazah itu menjadi hal yang penting di dalam zikir-zikir, terlebih zikir yang tadi bukan zikir makfur atau dari hasil pengalaman orang tertentu atau dari syekh tertentu. Tapi pada prinsipnya ya adzakiruna Allaha katsiran. Maka kalau hanya sekedar zikir-zikir yang umum itu ya sementing itu kok zikir rasa nganggo hitungan. Rasa nganggo hitungan jenengan nek pengen nganggo hitungan kudu nganggo guru sih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul dzikri adzikru al-khafi. Padha karo dhuwur mawon. Khairu dzikri utawi saapi-api dzikir iku dzikru dzikir al-khafi kang samar atau sepi. Cuman kemarin sudah kita jelaskan yang dimaksud dzikir al-khafi itu menjadi utama kalau memang dalam rangka untuk tafakur wa tadabbur, termasuk menjadi utama apabila dikhawatirkan kalau tidak dengan khafi itu akan muncul sifat kesombongan dan sifat riya, pamer. Tapi sekiranya aman dari kesombongan, aman dari riya, maka zikir dengan berjamaah itu juga dalam konteks tertentu malah justru menjadi afdal, apalagi dalam konteks untuk syiar agama. Maka jangan difahami secara parsial atau secara letterlah. Wa khairul ibadati akhafuha. Wa khairul ibadati utawi saapi apa ibadah iku akhafuha. Samare ibadah. Jadi dirahasiakan. Apalagi kalau bab sedekah. Jadi kalau ibadah punya amalan ibadah itu dirahasiakan. Tapi nanti juga akan menjadi lebih baik diperlihatkan dalam rangka tertentu. Misalnya untuk memberikan pelajaran bagi orang lain, sehingga orang lain itu ikut termotivasi untuk melakukan kebaikan yang serupa atau bahkan lebih baik. Maka kemudian sedekah itu ditampakkan. Kemudian misalnya zakat itu ditampakkan untuk menjaga tidak ada fitnah misalnya. Karena ketika zakat itu disembunyikan itu juga ada bahaya juga. Padahal kita sudah bayar zakat, tapi karena zakatnya dirahasiakan, orang lain akan mengira kita tidak bayar zakat. Itu kan juga akan terjadi fitnah. Maka dalam kondisi tertentu menampakkan ibadah itu juga bisa jadi lebih utama. Apalagi kalau dalam konteks untuk syiar tadi, untuk mengajak orang lain agar ikut terlibat di dalam amal ibadah itu. Wa khairul rizqi utawi saapi-api rezeki iku ma yakfi, iku ma rizki yakfi kang nyukupi apa ma. Sebaik-baik rezeki itu adalah rezeki yang dapat mencukupi kebutuhan, bukan banyaknya tapi yang penting cukup. Karena cukup itu ukurannya adalah hati, perasaan, bukan ukuran banyaknya barang. Begitu. Karena sebagian orang itu kadang punya harta melimpah tapi tidak merasa cukup. Maka ketika tidak merasa cukup itu ya itu rezekinya ya seakan-akan tidak ada gunanya. Tapi ada sebagian orang sedikit pun itu sudah mencukupi. Nah, maka yang penting ketika orang itu merasa cukup, itu menjadi kunci. Maka kembali lagi, hati itu tanamkan sifat qanaah, sifat ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala.
Karena kalau tidak qanaah, tidak ridho, sebanyak apapun tidak akan pernah merasa cukup. Itu sebanyak apapun tidak akan merasa cukup. Nah itu, maka ketika tidak merasa cukup, yang muncul di dalam hati adalah sifat tamak, sifat rakus, ingin memonopoli, ingin menguasai yang lain. Nah, padahal di dalam Al-Quran itu likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi fungsi dari sedekah infak itu agar kekayaan itu tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Tapi harta itu juga dinikmati, dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan ahliya juga. Maka dalam Islam itu ada konsep sedekah, ada infak, ada zakat. Karena kekayaan itu hakikatnya bukan milik sendiri, tapi ada hak, walaupun kecil, menjadi hak orang lain. Nah, itu. Meskipun secara fikih tutahhiruhum wa tuzakkihim, bahasanya kan gitu. Apa yang kita berikan kepada orang lain berupa sedekah, infak, zakat itu adalah untuk penyucian terhadap harta itu, penyucian terhadap diri kita. Tapi secara makna umum ya karena orang lain itu juga punya hak terhadap apa yang kita miliki. Maka subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.